Ini adalah kehamilan sekitar 26 minggu yang dirujuk karena dugaan air ketuban yang berlebihan. Sementara pada screening pertamanya, trimester pertama, tidak kita temukan apapun, juga semua keseluruhannya baik. Tidak ada infeksi, tidak ada kondisi yang aneh-aneh, ya juga cek gulanya normal. Ini kita lagi melihat aktivitas fungsi jantung ya, jadi kita kalau melihat jantung itu perhatikan 4 ruang jantung, 4 chamber view, kemudian diamati aliran-aliran darahnya ya. Nah ini kita sambil melihat tampilan yang kita namakan trivessel atau V-sign. Jadi sering kita melihat tampilan trivessels yang terdiri dari 3 pembuluh darah utama. Terus ini kita bisa mengukur rasio antara rongga dada dan bagian janin namanya timus. Timus ini adalah bagian di area rongga dada yang merupakan organ untuk pencegah infeksi ya pada janin biasanya, dan hanya muncul pada masa dalam kandungan. Jadi timus itu kadang selalu kita ukur untuk melihat apakah ada kelainan kongenital bawaan yang mungkin mengarah pada suatu sindrom yang tidak berhubungan dengan sindrom seperti standar biasa ya. Jadi ini kita melihat trivessel, melihat 4 chamber view, diamati dengan pelan-pelan ya, seperti ini trivesselnya ya. Jantung sisi kiri dan kanan, trivessel, kemudian 4 chamber view. Nah, seperti kita bisa berikan keterangan ya. Nah, yang memanjang dari bagian tengah ke atas itu nanti kita bisa lihat pulmonary artery. Nah, kita kembali dulu, kita melihat 4 chamber lagi. Nah, seperti ini ya, kita melihat pelan-pelan trivesselnya. Nah, kita bisa kasih keterangan main pulmonary artery ya. Kemudian bagian tengah itu aorta, ya, atas itu superior vena cava. Nah, ini trivessel kita lihat dengan jelas. Kemudian kita lihat 4 chambernya. Jadi pada acara kemarin, pada malam klinik kita mengulas tentang bagaimana kita mendiagnosa kalau ada hubungannya dengan suatu sindrom genetic microdeletion yang mungkin tidak berhubungan dengan sindrom genetika biasa. Maka kita bisa ngelihat dari mengukur namanya tadi timus ya. Dia terletak di bagian depan jantung, di depan rongga toraks, rongga dada. Nah, ini kita bisa melihat secara simultan aliran darah bayi secara real time ya, melihat 4 chamber dan aliran darah yang masuk dan keluar jantung. Ya, jadi kita bisa melihat, oke, jadi pemeriksaan jantung, eko jantung kita sudah bisa lihat. Ya, cukup dengan melihat 4 chamber dan trivessel view. Ini adalah pemeriksaan kita melihat standar jantung. Nah, coba kita tampilkan secara simultan aliran darahnya. Ya. Jadi inilah gambaran trivessel. Nah, pada bagian di antara V-sign itu yang membentuk seperti huruf V, sisi gambar yang kanan, itu kita bisa melihat organ namanya timus yang kita pakai untuk melihat kalau ada suatu kondisi delesi sindrom 22Q11. Nah, ini kita melihat telinga, perhatikan dari bentuk telinganya tampak normal. Jadi kalau ada struktur telinga mikrotia, telinganya menciut, kecil, hipoplastik telinga, nah itu kita bisa melihat dari bentuk telinga. Ya, dan bentuk telinga yang abnormal kemungkinan juga bisa berhubungan dengan suatu sindrom genetik tertentu ya. Jadi ini kita bisa amati keseluruhan. Terus
amati bentuk hidung ya, bentuk hidung yang kadang kayak hidung ada hidung clown atau badut yang memakai red nose itu ya, itu namanya bulbous tip nose. Itu juga bisa menjadi pertanda kalau ada suatu kelainan genetik microdeletion. Nah, ini perhatikan bentuk wajah yang sangat normal ya, tidak ada kondisi kelainan apapun. Perhatikan sudut mata, palpebranya. Jadi kalau kita membuatkan anatomi wajah, perhatikanlah sudut mata, palpebra itu ada yang upslanting, ada yang palpebranya sudutnya menjauh, seperti Noonan syndrome. Kemarin ada kasus Noonan syndrome juga ya, kita temukan, padahal itu Noonan syndrome tidak berhubungan dengan genetik. Diagnosanya karyotypenya biasa normal. Nah, ini wajah yang normal, lihat, perhatikan ujung dari hidungnya bentuknya normal ya, tidak ada yang menjendol atau kayak bulbous tip gitu deh. Seperti ada seperti kita taruh hidung clown atau hidung badut di atasnya. Ini hidungnya bentuknya normal ya, bibir juga semua normal. Jangan lupa membiasakan untuk selalu melakukan pengecekan nasal bone, selalu dicek. Jadi upayakanlah, ini pasien yang baru pertama kali kontrol untuk kita cek. Lalu jangan lupa melihat ini cavum septum pellucidum di bagian depan, kemudian seluruh struktur otak. Jadi biasakan melihat cavum septum pellucidum, ukuran panjang cavum itu pasti lebih besar, lebar daripada lebarnya cavum ya. Itu perbandingannya normal. Jadi nggak boleh cavum septum pellucidum bentuknya bujur sangkar. Jadi ini bentuk yang normal. Di atasnya dari cavum septum pellucidum itu ada corpus callosum. Jadi kalau begitu kita bisa lihat cavum septum pellucidum normal, berarti tidak ada hubungan juga dengan delesi kromosom. Karena itu menjadi marker ya. Jadi ingat, cavum septum pellucidum itu menjadi marker delesi kromosom. Lalu kita lihat struktur otak. Nah, lapisan-lapisan otak, lapis demi lapisnya kita lihat perlahan. Ini jadi potongan aksial atau transversal. Nah, kita bisa melihat potongannya dengan jelas ya, simetris kiri kanan. Ini kita lakukan dengan pemeriksaan abdomen. Jadi kalau pas kita bisa melakukan pemeriksaan transvaginal, mungkin kita bisa melihat kranium, otak, kepala itu dengan dari periksaan bawah mungkin lebih tajam kalau bisa pas di posisi yang sesuai. Tapi tidak apa-apa, dari pemeriksaan abdomen saja sudah cukup jelas. Nah, ini kita melihat struktur otak, simetri. Nah, itu kalau potongan koronal yang kanan, kalau yang sebelah kiri potongan longitudinal yang bisa melihat corpus callosum. Nah, ini kita lihat cavum septum pellucidum lagi, interhemispheric fissure dibagi dua itu ya, bagian tengah persis. Ini potongan koronal. Nah, sekarang saya mau lihat potongan koronal. Nah, seperti ini. Saya mau lihat bagian kanan itu cavum septum pellucidum yang tengah kosong hitam kecil itu ya. Nah, kita bayangkan tuh melihat struktur otak. Nah, kalau atasnya yang mengarah ke atas garisus namanya cinguli sutura kalau nggak salah, saya lupa namanya. Lensa mata dilihat, jangan lupa. Bibir, hidung semua sudah kita lihat. Jantung sudah. Nah, kita sekarang ke organ pencernaan dulu, lihat lambung. Nah, lambung sudah terisi, artinya bayi bisa menelan dengan bagus. Jangan lupa melihat ya, karena kita hubungannya dengan polyhydramnios, jadi cenderungnya polyhydramnios. Kita harus mengamati proses menelan, usus, kandung kencing. Jadi kita amati dengan seksama ini struktur-struktur dari lambung. Lambungnya tampak jelas, artinya kan bayinya bisa menelan. Sementara diabetes kita sudah singkirkan, ibunya sudah cek OGTT, toleransi glukos sudah dicek. Terus kandung kencing tampak normal.
Maka pemikirannya adalah ini bayinya memang berukuran besar, jumbo, jadi dia minum banyak ya pipisnya banyak. Jangan lupa untuk menyingkirkan area diagnosa biliary atresia. Banyak kasus juga terjadi atresia biliar. Nah, perhatikan ini namanya biliary tree di bagian liver, itu adalah pembuluh darah dari vena porta dan cabang dari arteri hepatis. Kita melihat ya, ini cabang-cabang dari arteri hepatis. Jadi kalau tadi kita bisa melihat tractus biliaris, jadi artinya cabang arteri biliaris ini kita bisa lihat dengan jelas ya. Dengan sendirinya atresia biliar bisa kita singkirkan ya, karena kalau biliary tree itu tidak jelas, tidak terlihat umumnya, nah hati-hati dengan atresia biliar. Jadi empedunya itu tidak berfungsi, jadi biasa begitu lahir langsung kuning bayinya. Nah ini namanya biliary tree, cabang-cabang dari arteri biliarisnya tampak jelas, kondisinya normal. Nah ini kandung kencing, amati sekaligus di daerah kandung kencing itu. Nah ini jenis kelaminnya laki-laki jelas ya. Nah pas insersi tali pusat kita lihat apakah tali pusatnya ada 2 biji untuk melihat kalau ada kecenderungan single umbilical artery. Nah ternyata tali pusatnya 2 ya, memisah di insersi tali pusat itu. Dan ya sekali lagi kita bisa tawarkan mau periksa genetik juga kalau ibunya mau, tapi kan pemeriksaan standar NIPT itu yang sudah sangat terjangkau. Tapi kalau sampai kita mau ngelacak screening microdeletion itu masih sangat mahal ya, relatif mahal, hampir 8 jutaan. Jadi pertajamlah kemampuan kita untuk melakukan screening dari fetal screening ini ya. Kita kuasai untuk melihat kondisinya. Jadi sekarang semakin maju, mereka bisa menghubungkan suatu sindrom genetik microdeletion dengan beberapa marker yang tadi kita lihat ya. Perhatikan lubang anus, jangan lupa anusnya bisa terlihat. Jadi kasus-kasus microdeletion itu juga kita amati, polyhydramnios, absen septum pellucidum, kemudian bulbus nostip, kelainan jantung, absen thymus. Sekarang kita melangkah screeningnya untuk bisa melakukan screening terhadap microdeletion ya. Nah perhatikan jangan lupa bentuk muka. Jika sudah kita tampilkan wajah, amatilah dengan teliti bentuk wajah. Jadi bukan sekedar kita melakukan foto wajah terus kita tidak menganalisa profil wajah itu. Jangan lupa melihat bentuk kaki, karena ada juga bentuk kaki clubfoot, cleanse, itu berhubungan dengan microdeletion juga ya. Tapi memang kalau kelainan microdeletion itu biasanya berhubungannya selalu dengan kelainan jantung, itu yang paling utama. Nah ini kita tadi lihat bayinya bergerak dengan aktif. Nah perhatikan amnion, memang benar amnionnya cenderung berlebih, tapi dari semua struktur yang kita amati tidak kita temukan kelainan. Maka opsinya kemungkinan jadi dari seluruh struktur tidak ada masalah. Memang bayinya ini jadi cenderung besar. Jadi lihat ini ukurannya saja sudah masuki 28 week, selisih 2 minggu lebih gendut, lebih besar. Jadi kondisinya ini ukuran aslinya 26, ternyata bayinya ini sudah setara 28 minggu, lebih besar 2 minggu. Jadi ibunya kita anjurkan ialah kurangi karbohidrat, jangan banyak manis, makan gula. Jadi tetap dia terkondisikan normal, jangan sampai nanti malah anaknya terlahir dengan kondisi diabetes juvenile. Jadi secara baru lahir sudah tahu-tahu diabetes sejak lahir. Jadi ini kondisi yang normal meskipun terlihat polyhydramnios.